Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya rakit PC-nya menggunakan memori RAM DDR5 ya. Nah ini dia. Jadi memori RAM DDR5 di tahun 2023, khususnya ini bulan Mei, udah turun harga banget. Kalau tahun lalu memori RAM DDR5 32GB itu harganya sampai 5 jutaan gitu. Mahal banget. Tapi sekarang nah ini cuma 2 jutaan aja. Ini salah satunya saya beli dari Lexar ya, Lexar Ares 2x16GB 32GB, ini kit ya 6000 MHz, harganya cuma 2,1 jutaan. Ada yang jual 2,2 ya, tergantung tokonya. Info aja nih, kalau misalnya kalian baru ngikutin lagi dunia komputer, sekarang memori RAM udah ada DDR5-nya. Jadi kalau kalian yang masih menggunakan memori RAM DDR2, DDR3, cepet-cepetan upgrade ya, karena wah, teknologinya udah kenceng banget, jauh berkali-kali lipat gitu lah kecepatan si memori RAM DDR2 ke DDR5 ini. Wih, mantap ya. Oke, tapi sebelumnya saya juga kemarin sempat browsing-browsing juga tentang si brand Lexar ini. Ternyata Lexar ini udah berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang memori global. Karena bukan hanya memori RAM aja, ternyata si Lexar ini salah satu jagoan di kartu memori kamera seperti SD card, MMC, flash disk, bahkan dari SSD juga. Dan kalau di Indonesia, si Lexar ini tuh didistribusikan oleh PT Astrindo, sama kayak ASRock, Asus Laptop, Intel, Lenovo Laptop, yaitu salah satu distributor besar juga di Indonesia ya. Jadi ya memang si Lexar ini ya bisa diandalkan lah ya, mantap ya. Oke, kita langsung saja ke prosesornya. Di sini saya menggunakan Intel Core i5 13400F. Pasti ada yang, "Bang, kenapa nggak AMD aja?" Ya boleh-boleh aja, tapi untuk saat ini ya, si AMD yang support memori RAM DDR5 masih di Ryzen 5 7600. Nah, prosesornya ini masih harganya 4 jutaan. Jadi si AMD ini belum ngerilis lagi Ryzen 3-nya yang udah support memori RAM DDR5. Ya mudah-mudahan ada Ryzen 3 yang support DDR5 gitu, jadi rakitan PC nanti bisa lebih murah. Nah, kalau misalkan si i3 Gen 12, Gen 13 ya dari Intel, ini udah support juga menggunakan memori RAM DDR5. Nah, tapi di video kali ini saya menggunakan i5 13400F Intel generasi ke-13 dengan soket LGA-nya 1700 ya. 6 P-core dan 4 E-core dan 16 thread. Jadi, kalau misalkan mau diajak ngebut, bisa ngebut. Mau diajak ringan dengan irit konsumsi dayanya, bisa banget ya, karena ada e-core-nya. Terus lanjut lagi, di sini saya menggunakan motherboard-nya dari ASRock Steel Legend ya, B760M Wi-Fi. Ini harganya lumayan cukup mahal juga ya, sekitar 2.999.000-an. Terus si motherboard ini juga udah support PCIe generasi kelima, PCIe 5x16. Jadi siapa tahu nanti ya, setahun 2 tahun ke depan gitu, bakalan ada GPU yang udah support PCIe 5. Nah, si motherboard-nya ini nggak usah diganti karena udah support dan udah ya speed-nya udah kenceng juga lah ya. Terus untuk NVMe-nya, slot M.2-nya di sini udah support PCIe Gen 4x4. Dan nah ini mumpung lagi ngomongin NVMe Gen 4 ya. Di sini saya juga menggunakan NVMe-nya Gen 4 juga supaya bisa memaksimalkan speed dari motherboard dan NVMe-nya juga. Nah, kebetulan di sini tuh NVMe XPG Gaming S70 Blade lagi ada promo ya, ketika saya lihat di e-commerce di Shopee, di Tokopedia ya, dari tanggal 21 sampai 31 Mei, yang 512GB harganya cuma 700 ribuan aja. Ini udah Gen 4 loh ya. Udah speednya 7400 MB per second. Nah, kalau misalkan kalian info aja sedikit, si NVMe ini tuh ada yang Gen 3 dan ada juga sekarang udah Gen 4 ya. Speednya udah 7000-an. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan kompetitor kayak WDSN 850, harganya yang 1 TB itu harganya hampir 2 jutaan. Tapi ketika promo, si S70 Blade ini harganya cuma 1 jutaan aja. Jadi pilihan yang pas ya. Ya udah, saya beli aja mumpung lagi ada promo, harganya lebih murah, kita dapat performa lebih kencang. Udah gas aja si XPG Gaming S70 Blade ini gitu ya. Nanti saya akan simpen deh linknya di deskripsi, mudah-mudahan masih ada promonya ya. Tapi kalau misalkan udah nggak ada ya harganya nanti kembali normal lagi. Lanjut di sini untuk cooler. Nah, di sini saya menggunakan coolernya nggak usah yang mahal-mahal ya, karena prosesor yang seri F ini nggak terlalu panas. Makanya ya udah saya beli aja AG400 dari Deepcool yang harganya 330 ribuan. Ini
udah ARGB isi fan-nya. Jadi nanti bisa di-sync dengan fan-fan yang ARGB yang lain gitu ya. Performanya seperti apa? Wah, udah nggak usah diragukan lagi sih. AG400 mah ya udah saya uji waktu itu di pengujian battle CPU cooler 200 sampai 300 ribuan. Ini paling jago ternyata. Nanti kita akan tes aja di pengujian gimana performa mendingan si prosesornya. Oke. Terus lanjut lagi di sini power supply. Nah, kalau power supply di sini jangan coba-coba menggunakan power supply yang abal-abal, apalagi menggunakan komponen-komponen mahal seperti ini. Di sini saya menggunakan dari Cooler Master, ya cukup teruji juga ya. MWE 650 udah sertifikasinya 80 plus gold. Ya harganya juga ya lumayan sih agak mahal, tapi kan kita tenang, bisa mengandalkan untuk menjaga komponen-komponen yang ada di dalamnya. Apalagi, nah ini di sini nih, saya menggunakan GPU-nya nggak main-main ya. RTX 3070. Ya meskipun ini salah satu komponen second yang ada di rakitan PC ini. Jadi hanya GPU aja yang second ya, RTX 3070. Ini dari Manly, harganya 5,5 jutaan. Kalau misalkan baru ini harganya sekitar 7,8 atau 8 juta kurang ya si RTX 3070. Tapi yang penting di sini saya dapat 5,5 tuh ada dusnya, terus si fisiknya juga masih bagus, si fan-nya juga masih normal gitu. Jadi katanya ini memang non LHR, hanya dipakai gaming aja di tahun yang lalu. Jadi ya udah deh, saya beli RTX 3070 untuk bisa meningkatkan performa. Jadi kalau misalkan harganya ini kan belasan juta ya si PC ini. Kalau misalkan kita pakai 1650 atau RTX 2060 agak nanggung ya. Ya udah kita ada duitnya beli RTX 3070. Kita akan duetkan dengan 13400F bagaimana performanya ya. Terus lanjut lagi di sini untuk casing. Nah, ini untuk casing itu sebetulnya sesuai selera aja ya. Di sini saya nyarinya nggak terlalu mahal ya, tapi tetap bisa mendapatkan airflow yang cukup ya. Di sini ada Enlight harganya 450 ribuan tanpa fan. Jadi di sini saya beli lagi fan tambahan ARGB supaya bisa sinkron dengan si coolernya. Nah, ini ada 3 di depan untuk intake, terus 2 di atas untuk exhaust dan 1 di belakang untuk exhaust. Jadi meskipun nanti ditutup si tempered glassnya, side panelnya, tetap bisa memberikan sirkulasi atau airflow di dalam casing tetap bagus untuk menjaga komponen tetap dingin gitu ya. Jadi kalau misalkan dingin ya nantinya mudah-mudahan bisa awet gitu ya. Terus apalagi ya? Semuanya udah ya, total keseluruhannya kalian boleh lihat di sini disimpan ya. Tapi kalau misalkan kalian mau nanya atau screenshot aja ini, coba dong saranin juga ke teman-teman yang lain yang kalian kasih screenshot ini, coba nontonnya dari awal sampai akhir supaya nggak salah paham gitu ya. Yaudah, kita langsung saja gas bagaimana performa si PC ini. Ini nanti saya akan uji juga pengujiannya di 4K ya, karena RTX 3070 memang dikhususkan untuk game-game resolusi 1440p ke atas ya. Gimana performanya? Ya udah, kita langsung saja gas sekarang. Let's go. Oh ya, di sini saya pasang default langsung ya si memori RAM Lexar Ares ini. Ternyata dia langsung berjalan di XMP 3.0-nya. Nggak usah disetting-setting lagi, sudah berjalan speed langsung 6000 MHz. Mantap pisan ya. Kalau kita bisa overclock bisa jauh lebih kenceng lagi pasti ya. Ketika dilihat di Taipan Burner, manufakturnya ini dari Hynix. Terus ketika dites memori benchmark, speed read-nya ini menyentuh 86.147 megabit per second dengan latensi hanya 72,5 nanosecond. Wah, mantap ya. Bakalan menjadi incaran ini memori. Oke. Kita langsung saja ke game pertama. Di sini ada Apex Legends, resolusinya langsung di 4K aja ya, karena terlalu ringan kalau hanya di resolusi 1080p. Kalau di 4K memang beda ya, grafik game tuh lebih tajam, lebih jelas, walaupun musuh jarak jauh, jadi nembak kita tuh bisa lebih akurat. Nah, ini ya salah satu kelebihan juga ya. Ditambah lagi detail game tuh lebih memanjakan mata. Wah, mantap nih kalau main di 4K ya. Urusan FPS masih di atas 80 FPS, aman banget. Penggunaan RTX 3070 di sini udah mentok-mentok pastinya ya. Suhu masih aman juga di 71 derajat Celciusan. Dan si 13400F di sini masih santuy ya. Hanya di 15%-an aja dengan suhu juga adem pisan 40 derajat Celciusan. Dingin lah ya. Kalau untuk watt PC-nya aja ini menyentuh 320 watt ya, naik turun lah ya. Seperti biasa tergantung frame di dalam si gamenya. Lalu game kedua, nah ini nih, ini game yang menyedot VRAM GPU banget ya, The Last of Us.
Langsung kita tes resolusi 4K, kalian bisa perhatiin VRAM usage di game ini udah merah. Padahal si RTX 3070 ini punya 8 GB VRAM ya. Ya nggak heran sih game-game next gen bakalan menguras VRAM tuh gede banget ya. Tapi setidaknya game ini masih sanggup dimainkan rata-rata 40 fps di resolusi 4K. Jika pengen lebih playable lagi, bisa setting resolusinya di 1440p, fps-nya naik. Jadi rata-rata 70 fps-an. Ini settingnya rata high ya. Dan ketika resolusi 1440p, kalian bisa lihat penggunaan prosesor di sini jadi ningkat ya dibandingkan saat main 4K tadi. Ini berkisar 80%-an, ya kadang-kadang bisa lebih ya. Game ini tuh terbilang sangat berat ya, menyedot performa GPU bahkan CPU juga. Ya, game next gen ini udah mulai menghantui PC-PC lawas lah ya, karena membutuhkan sistem PC yang berat ya, khususnya di resolusi 1440p ke atas. Lanjut, ini game ketiga Cyberpunk 2077 nih ya. Resolusinya langsung 4K Ultra Ray Tracing, pengujiannya tanpa DLSS dulu ya. Ini FPS hanya berkisar 30-an lah ya saat di kota dan ramai banget dengan mobil termasuk orang-orang yang lagi jalan ya. Sambil berjalan pakai mobil juga render bangunan di kanan kirinya nggak delay ya, nggak ada yang kosong-kosong gitu, aman pokoknya. Nah, ketika diaktifkan fitur DLSS Performance, ini salah satu kelebihan dari RTX ya, ada DLSS-nya. Ini bisa meningkatkan FPS. Jadi rata-rata 80 FPS sana ya, dengan detail dan visual yang hampir nggak berasa penurunannya karena si DLSS tadi ya. Ya pokoknya keren lah ya RTX ini. Lanjut game keempat, Horizon Zero Dawn. Saya jalankan benchmark di resolusi 4K, jelas lancar, nggak ada render yang delay-delay, dan rata-rata FPS ketika berakhir benchmarknya mendapatkan 93 FPS. Nah, biar ada perbandingan, saya juga tes juga nih resolusi 1080p, mendapatkan skor lebih tinggi yakni 143 FPS. Ya berasakan ya, kalau main di resolusi 4K jauh lebih berat dibandingkan di resolusi 1080p. Nah, oke. Terus tambahannya di sini saya coba render project BMW 27 menggunakan Core i5 13400F, memerlukan waktu render 3 menit 3 detik. Sedangkan ketika menggunakan RTX 3070 hanya memerlukan waktu 19 detik aja. Widih, ngebut banget ya. Jelas kalau kalian mau render-render dan editing video 4K, RTX 3070 udah bisa diandalkan. Terus tambahan benchmark sintetik lain nanti saya akan tampilkan di layar ya. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian setelah tadi melihat rakitan PC ya, harganya 17 jutaan lah ya, dengan performa yang dihasilkan. Jadi nih, kalau misalkan kalian yang memang punya budget lebih, terus skill kalian udah ada, misalkan dipakai ngedit udah jago, terus main game juga udah jago juga gitu ya, bukan pemula-pemula lagi, rakitan seperti ini udah pas banget. Apalagi kalau kalian konten kreator misalkan, terus pakai kameranya yang udah 4K gitu kan, mau ngedit 4K. Nah, racikan-racikan seperti ini pas banget bisa diandalkan oleh kalian. Kalau misalkan kalian sekarang pakai konten kreator misalkan ya, pakai kameranya resolusinya 4K, terus pakai ngedit di PC dengan PC-nya ya 5 jutaan, 4 jutaan gitu, bakalan kewalahan si PC-nya. Tapi kalau misalkan kamera kaliannya udah bagus, misalkan kalian punya kameranya resolusinya 4K, nah ngeditnya di PC spek seperti ini, karena si RTX 3070 dipakai render 4K udah sanggup lah ya, udah ngebut gitu ya. Jadi bisa menghasilkan visual atau tampilan-tampilan resolusi 4K itu kan memanjakan mata ya untuk diupload ke YouTube. Jadi bakalan beda kualitasnya dengan 1080p. Jadi kalau misalkan kalian ya rencananya udah jago ngedit gitu ya, udah butuh spek PC yang tinggi, rakitan seperti ini cocok banget. Terus kalau misalkan ada yang nanya, Bang, kalau misalkan untuk main game, nah gimana? Kayak streaming atau game online, udah jelas ya, nggak usah diragukan lagi ya. Rakitan PC seperti ini udah libas. Mau game apa? Kayak tadi kan The Last of Us, itu game cukup berat juga, tapi bisa tetap dimainkan resolusi 1080 atau 1440p dengan FPS yang cukup proper, cukup bagus, ya cukup tinggi. Makanya kalau misalkan kalian, ya kalau misalkan skillnya udah dewa ya, udah menuju profesional,
minimal kalian punya PC seperti ini untuk bisa ngimbangin skill kalian gitu. Jadi nggak sia-sia skill kalian udah tinggi, terus peripheral yang kalian gunakan juga menunjang. Nah, nanti bakalan mendapatkan hasil yang luar biasa sekali gitu. Hasil yang bagus untuk bisa ditonton oleh orang banyak gitu kan. Jadi jangan sampai percuma skill kalian udah tinggi tapi peripheral kalian masih low end, ya percuma juga gitu punya skill tinggi. Tapi kalau misalkan dua-duanya udah bareng, mantap banget ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan kalian punya rakitan PC lain atau punya saran, Bang, coba review ini, Bang, coba review Ono gitu ya. Coba komen aja di bawah, siapa tahu nanti ada barangnya, siapa tahu nanti ada teman-teman yang kirimin barang ke saya, nanti saya akan buatkan videonya dan pengujiannya gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.